Perkenalkan, saya Nel Sofia dari kelompok 1 yang menjelaskan apa sih substansi, proses, dan pengelolaan pendidikan itu. Substansi pendidikan adalah isi atau materi atau inti dari pendidikan itu sendiri. Proses pendidikan adalah serangkaian kegiatan yang terjadi dalam interaksi antara pendidik dan peserta didik. Dan pengelolaan pendidikan adalah tindakan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pendidikan agar berjalan secara efektif dan efisien. Jadi sebelum lanjut ke videonya, tujuan dari video ini yaitu untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan komprehensif mengenai bagaimana aspek manajemen pendidikan diterapkan di berbagai aspek sekolah, seperti kurikulum, siswaan, sarpras, personaliat, dan lain-lain, untuk mencapai mutu pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabar kalian? Baik. Baik. Jadi di rapat pada siang kali ini kita akan membahas evaluasi semester. Nah, di dalam pembahasan ini tidak hanya sekedar laporan, tetapi harus menjadi audit menyeluruh terhadap proses dan substansi pengelolaan kita. Jadi, Bu Listi, mohon untuk pandu kami. Tentu Pak Aji, kita mulai dengan proses perencanaan atau planning. Apakah rencana kerja tahunan atau RKT sekolah sudah terdistribusi dan dipahami oleh semua unit, Bu Naila, khususnya di substansi kurikulum, apakah target kelulusan dan nilai rata-rata ujian sekolah tercantum jelas dan realistis? Kurikulum sudah jelas, Bu. Target peningkatan mutu 5% sudah ditetapkan. Namun, di substansi manajemen personalia, kami gagal merencanakan capacity building untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris kita yang baru ternyata belum menguasai metode active learning yang kita targetkan. Planning anggaran sudah ada, tapi planning jadwalnya berbenturan dengan pelatihan wajib dari guru. Di bidang kesiswaan, kami merencanakan 5 program pengembangan minat bakat, tapi di lapangan fase ekstrakurikuler hanya 3 yang berjalan karena planning alokasi waktu ekstrakurikuler terlalu mepet dengan jam pelajaran inti. Kami butuh waktu diskusi lebih lama saat tahap planning dulu. Nah, itu adalah kegagalan sinergi antara substansi dan fase planning. Jadi rencana kurikulum dan rencana kesiswaan tidak dikoordinasikan pada waktunya. Mari kita masuk ke pengorganisasian. Siapa yang bertanggung jawab untuk memastikan dua substansi itu selaras? Bu Lala, bagaimana pengorganisasian sumber daya pendukung? Di substansi sarana prasarana, pengadaan 30 unit komputer baru untuk bahasa kami organisir dengan tepat waktu. Masalahnya, ketika sampai di sekolah, tim teknisi yang ditugaskan untuk instalasi hanya 2 orang dan mereka harus merangkap tugas administrasi. Akibatnya, baru dipakai 2 bulan kemudian. Keterlambatan ini, Ibu Lala, memicu pertanyaan di komite terkait substansi keuangan. Masyarakat mempertanyakan uang untuk teknisi profesional sudah dialokasikan di planning bantuan operasional sekolah atau BOS atau tidak. Jika sudah, mengapa yang dipakai hanya staf internal yang kelebihan beban? Ini masalah di pengorganisasian anggaran dan transparansi kehumasan. Profesional ada, tapi proses organisasi administrasinya mulai dari membuat surat perjanjian kerja, pembayaran pajak, hingga reimbursement memakan waktu 1 bulan. Kami memilih menggunakan staf internal untuk mempercepat evaluasi atau instalasi, tapi hasilnya justru lambat. Kami butuh perampingan SOP organizing. Nah, ini menginformasikan bahwa kendala terbesar kita yaitu organizing prosedur. Nah, efisiensi manajemen terbentuk oleh birokrasi yang kita buat sendiri. Nah, sekarang kita pindah ke inti operasional
atau pelaksanaan aktuating. Bu Puput, berikan contoh konkret bagaimana pelaksanaan bidang kesiswaan terpengaruh oleh kelemahan organizing dan planning. Ini saya sebut program literasi. Dalam persatuan kami menunjukkan bahwa dosen siswa kesulitan memahami buku visi kita lanjut. Padahal kurikulum kita menantikan mereka harus bisa menganalisis novel di kelas 11. Ini karena guru dalam akademik pembelajaran sering mengabaikan penyusunan diagnostik di awal. Ini masalah manajemen pendidikan guru yang kurang disiplin dalam menjalankan instruksi. Ya, saya harus membela guru, begitu. Kepatuhan mereka menjalankan aktivitas untuk membuatkan berpikir. Selain mengajar, mereka dituntut menyusun 4 jenis laporan, melakukan riset kalimat, dan menjadi pembina ekstrakurikuler. Substansi personalia ini memerlukan analisis dengan kerja yang lebih realistis di fase planning tahun depan. Tidak ada guru yang bisa acting secara optimal jika ia burn out. Bu Naila benar, beban kerja adalah faktor penghambat aktuating yang krusial. Namun solusi tidak bisa hanya menambah staf. Solusinya adalah pada proses controlling, apakah kepala sekolah melakukan supervisi akademik yang terencana dan rutin untuk melihat langsung proses aktuating di kelas. Jujur, mesti supervisi saya berjalan tidak rutin. Nah, porsi saya lebih banyak di rapat dinas dan rapat komite. Terletak risiko terbesar jika aktuating tidak diawasi, seluruh substansi kurikulum akan gagal mencapai tujuan. Kami sebagai komite melihat celah controlling ini sangat bahaya, terutama yang berkaitan dengan substansi kehumasan. Jika mutu siswa atau hasil aktuating kurikulum menurun, kepercayaan masyarakat atau hasil controlling humas akan hilang. Kami meminta agar semua hasil controlling atau supervisi dibuka ke komite sebagai wujud akuntabilitas. Untuk mendukung controlling yang akuntabel, kami di administrasi siap membuka sistem dashboard data, tapi itu harus masuk dalam planning dan organizing anggaran prioritas di tahun anggaran baru. Baik, ini adalah titik balik. Nah, jadi kita harus menggeser prioritas. Kita sepakati tindak lanjut kita. Yang pertama yaitu revisi proses controlling. Jadi, mulai minggu depan, saya wajibkan diri saya untuk melakukan 2 kali supervisi akademik per minggu. Dan hasilnya akan diunggah ke set folder untuk dibaca komite. Yang kedua yaitu perbaikan organizing dan planning substansi personalia. Bu Naila, susun proposal realistis tentang analisis beban kerja guru atau ABKG untuk dimasukkan ke planning tahun depan. Sementara itu, Ibu Lala, segera buat organizing jadwal pelatihan internal mandiri untuk guru baru. Prioritas Rapras dan keuangan. Ibu Lala, prioritaskan anggaran untuk dashboard data tahun depan. Untuk jangka pendek, revisi SOP pengorganisasian alur pencairan dana kecil agar proses aktuating lapangan Ibu Puput tidak terhambat di birokrasi. Dengan adanya dukungan controlling dan organizing lebih cepat, kami siap memastikan aktuating program kesiswaan akan lebih disiplin. Kesimpulan yang tepat, pengelolaan pendidikan yang efektif adalah ketika semua substansi didukung oleh proses atau POAC yang kuat, terukur, dan saling sinergi. Tanpa controlling yang efektif dari kepala sekolah, perencanaan terbaik pun akan sia-sia. Lanjutkan dengan implementasi tindak lanjut ini segera. Terima kasih untuk semuanya. Jadi untuk rapat pada siang hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jadi mari kita ubah kelemahan proses kita menjadi substansi. Nah, untuk rapat kali ini resmi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!